ID dinya teu dahar kuno 18 poe ya. Sapintas mah eta mah. Sapintas kumaha? Sapintas ja kalah jadi 18 poe rek 8 poe kalah jadi 18 poe gitu. Padahal mah ada aslinya mah sami wae atuh Pak. Dahar biasa. Ya, biasa. Duit boga. Enten 8 poe teh tetuang di bumi gitu, di kebon we da sok ngalah rambutan. Ngalah rambutan teh ya tetuangna tetuang di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas, mengulas dan mengupas tentang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau akhirnya bertemu dengan Andri John, yakni seorang pendemo yang menghujat beliau, yang mencerca beliau, yang menghina beliau. Akhirnya Kang Deddy bertemu dengan Andri John ini. Nah, sebelum kita membahas tentang pertemuan itu, mari kita lihat apa sih yang sudah diucapkan oleh Andri John sehingga kemudian dianggap menghina, mencerca dan memaki Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat tayangannya pada cuplikan video berikut ini. Bapak aing eta mah bapak sia kumaha 18 poe teh nyatu pamajikan eta dipekakeun kumaha bapak sia udah kita kabul pempot teu kabul pempot aja 18 poe teh nyatu kumaha bentang urutna bebas. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan Andri John dalam ucapan yang viralnya itu. Yang pertama bahwa dia sudah 18 hari tidak makan dan istrinya menggugat cerai. Yang kedua, yang ketiga, anaknya dia tidak mampu memberi popok untuk anaknya akibat dari dampak penutupan tambang ilegal, di mana Andri John ini adalah merupakan salah satu sopir yang mengangkut barang-barang tambang dari tambang ilegal tersebut. Maka akibat ditutup, kemudian terjadi hal-hal yang dianggap merugikan para sopir ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Andri John yang kemudian disampaikan kritikan, cercaan dan hinaan itu khusus untuk Bapak Aing. Maka Bapak Aing di sini sebenarnya Andri John tidak menyebutkan nama Kang Deddy Mulyadi, tetapi ketika orang Jawa Barat mengatakan Bapak Aing, maka itu nisbatnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Maka kemudian bagaimana respon Kang Deddy Mulyadi? Nah, untuk meresponnya kita lihat pada cuplikan video berikut ini. Buat yang teriak-teriak tidak makan 18 hari, wah ini keren banget nih. Anda ini cocok untuk menjadi instruktur bagi pendidikan ketahanan raga. Hebat kalau ada orang Jawa Barat 18 hari tidak makan tapi wajahnya masih sangar dan teriaknya sangat lantang. Demikian tadi Kang Deddy Mulyadi membalas daripada ucapan Andri John itu dengan sindiran, yakni dengan mengatakan bahwa alangkah hebatnya seseorang yang 18 hari tidak makan dan tidak minum. Maka orang yang seperti ini dalam bahasa Kang Deddy Mulyadi adalah perlu ditimba ilmunya, sehingga para tentara, para orang-orang yang merupakan para pejuang di negara kita ini, TNI, Polri, harus belajar kepada Andri John ini yang mampu bertahan selama 18 hari tidak makan dan tidak minum. Ini bahasa sindiran dari Kang Deddy Mulyadi. Tentunya maksudnya bukan seperti itu, tetapi ini adalah dalam bahasa kita, gak mungkinlah orang seperti sekarang ini sampai tidak makan, tidak minum selama 18 hari gara-gara tambang pekerjaannya ditutup. Itu tidak mungkin. Nah, hal inilah yang kemudian nanti akan dibicarakan pada saat bertemu dengan Andri John. Nah, kemudian akhirnya
Kang Deddy Mulyadi berhasil bertemu dengan Andri John. Dan kemudian terjadilah hal-hal yang luar biasa. Maka kemudian setelah Kang Deddy menanggapi video viral dari Andri John itu, kemudian Kang Deddy Mulyadi mendatangi kediaman Andri John. Dan di sana beliau membeli sembako dari mulai beras, minyak, dan lain sebagainya yang dibawa untuk memberikan bantuan atau santunan untuk keluarga Andri John. Nah, kemudian Andri John kemudian setelah sampai di rumah Andri John, beliau bertemu dengan istrinya. Dan terjadilah hal-hal yang obrolan yang menarik, asik tentang berkaitan dengan situasi dan kondisi rumah tangga daripada Andri John dan istrinya. Kemudian dijadi penjelasan apakah benar kemudian istrinya menggugat cerai. Memang enggak. Jawaban daripada istrinya sempat terucap kalimat itu tetapi hanya bercanda. Kemudian juga dijelaskan apakah selama 18 hari itu tidak makan. Maka kemudian istri menjawab bahwa mungkin saja karena Andri John itu nggak pernah makan di rumah karena beliau sehari-hari bekerja di luar. Tetapi ya tidak mungkinlah kalau tidak makan selama 18 hari. Maka setelah obrolan itu kemudian Kang Deddy Mulyadi menyerahkan daripada barang-barang yang sudah dibeli terlebih dahulu. Dan kemudian memberikan sejumlah uang kepada istri daripada Andri John. Maka terjadi suasana yang sangat mengharukan, sangat membanggakan. Nah, setelah peristiwa itu kemudian Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Andri John. Jadi Andri John itu mendengar kabar bahwa dirinya atau rumahnya atau keluarganya didatangi Andri John, kemudian istrinya menghubungi daripada Andri John agar dia segera menemui Kang Deddy Mulyadi. Maka kemudian Andri John ini terlebih dahulu menemui orang tuanya. Dan akhirnya kemudian setelah itu beliau menemui Kang Deddy Mulyadi. Maka setelah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi, terjadi hal-hal yang sangat luar biasa. Obrolan dibuka semua tentang sesungguhnya masalah-masalah yang muncul yang dihadapi oleh Andri John. Yang pada intinya adalah kembali kepada masalah perut. Artinya masalah perut inilah yang menjadi pemicu sehingga terjadi demonstrasi di Pemda Subang. Nah, kita bisa lihat cuplikan daripada obrolan Kang Deddy Mulyadi dengan Andri John. Ditutup teh kan eta teh jeung poe ieu teh nutup teh jeung poe ieu teh kurang leuwih aya 14 poe. Mohon. Ai di dinya teh dahar kudu 18 poe sia. Sepintas mah eta mah. Sapintas kumaha? Sapintas ja. Kalah jadi 18 poe, rek 8 poe kalah jadi 18 poe gitu. Padahal mah ada aslina mah nya sami wae atuh Pak. Dahar biasa. Ya, biasa. Duit boga. Enten 8 poe teh tetuang di bumi gitu, di kebon we da sok ngalah rambutan. Rambutan teh ya tetuangna tetuang di bumi. Pan teh cuma majikanna keur nyupir ge tara dahar di imah. Nya jarang emang jarang di. Nya ayeuna angkat enjing gitu, wihna wengi angkat enjing wihna wengi. Jarang dahar di imah. Nya sia geus ngawadul sia teh nyebutkeun teh dahar. Panjenten rame Pak. Kemudian Andri John akhirnya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Maka terjadi obrolan yang sangat menarik berkaitan dengan apa yang disampaikan Andri John dalam demo tersebut. Dan semua dibicarakan dari hati ke hati. Dan akhirnya terungkap bahwa hal tersebut memang adalah berkaitan dengan masalah ekonomi atau perut. Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin, beliau kemudian tidak arogan tetapi merangkul, kemudian memberikan solusi kepada masyarakat dan rakyatnya yang sesungguhnya sedang memiliki masalah. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa sebagai masyarakat dan rakyat tentu kita harus menyampaikan hal-hal yang merupakan kritikan bagi pemerintah dengan cara yang benar, sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau secara konstitusional. Demo memang adalah konstitusional, tetapi tentunya apa yang disampaikan atau orasi yang disampaikan dalam demo itu kemudian jangan menghina secara personal, tetapi boleh mengkritisi kinerja daripada para pemimpin-pemimpin kita. Kemudian sebagai seorang pemimpin maka memang harus bijak menghadapi berbagai macam kritikan
yang paling indah adalah apa yang dilakukan oleh Kang Didi Mulyadi, membalas hujatan, cercaan, hinaan dengan kebaikan. Ini sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi tidak sama antara kebaikan dan keburukan, maka tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Artinya tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Maka ketika itu dilakukan, maka akan terjadi di mana antara orang yang memusuhi, yang berbuat jahat kepada dirinya dan dirinya akan seolah-olah menjadi teman yang setia. Jadi ketika kita menolak keburukan dengan kebaikan dari orang yang berbuat jahat kepada kita, maka antara dirinya dengan orang yang berbuat jahat itu akan terjadi sesuatu yang sangat indah, yakni terbentuk, tersambung hubungan yang sangat-sangat akrab dan dekat. Orang memusuhi akan menjadi orang yang mencintai. Jadi kepada para pemimpin, ketika dihujat, ketika dicaci, dimaki, maka jangan kemudian marah. Tetapi contohlah Kang Didi Mulyadi, ketika dicaci, dimaki, maka kemudian dia mendatangi orang yang mencaci dan memakinya. Kemudian ketika memang membutuhkan, diberikan bantuan. Kalau memang dalam kondisi dia kesulitan dan kesusahan, maka kemudian diberikan bantuan. Maka hal inilah yang harus dilakukan oleh para pemimpin. Jangan membiarkan rakyat dan masyarakatnya dalam kondisi terpuruk dan penuh penderitaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video kali ini memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.